Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Siantar. Halo seluruh dunia, halo seluruh dunia, halo seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Hari ini tanggal 10 Mei 2022, hari Selasa jam 10 pagi. Sebentar lagi ke toko. Kemarin aku nonton film Doctor Stranger. Keren tuh filmnya. Tentang Doctor Stranger itu ke universe semesta yang lain. Itu tentang dunia paralel sebenarnya sih. Tapi memang di film Doctor Stranger itu ada pesan-pesan tersembunyi yang hanya orang-orang yang memiliki spiritual yang sangat tinggi yang bisa menangkapnya. Anda nonton deh. Saya nggak endorse ya, tapi memang bagus kok filmnya Doctor Stranger. Itu sih kalau saya bilang sih memang kalau memang buat mengerti paham seutuhnya tuh minimal 2 atau 3 kali mesti nonton itu. Karena kalau cuma sekali doang pesannya nggak ketangkap secara utuh. Tapi kalau Anda nonton 2 atau 3 kali, pesannya Anda bisa menangkap secara utuh. Apa yang ingin disampaikan buat dunia masa depan. Walaupun itu film fiksi ilmiah, tapi ada pesan-pesan khusus loh. Tapi saya nggak mau bahas tentang Doctor Stranger. Oke, ini nomor HP WhatsApp saya ya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebook-nya Wang Sugito, Instagram-nya Mekar_Prangko_Kuno. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebook-nya Wang Sugito, Instagram-nya Mekar_Prangko_Kuno. Oke, hari ini saya akan bahas video tentang Jepang. Saya siap bantu Anda. Dulu saya pernah kursus pariwisata, sempat kursus pariwisata sekitar 6 bulan. Di kursus pariwisata itu diajarkan sedikit belajar bahasa Jepang. Bukan hurufnya ya, cuma pelafalan ucapannya doang, kayak arigatou gozaimasu. Hai. Ya. Onamai wa nan desu ka? Hadi-san. Jadi bahasa Jepang itu san itu artinya tuan, bapak. Onamai wa nan desu ka? Onamai Hadi-san desu ka? Berarti artinya nama saya Bapak Hadi. Onamai wa Hadi-san. Kalau misal kata nama saya Wijaya, onamai wa Wijaya-san. Kalau nama saya Sugito, onamai wa Sugito-san. Enggak, saya cuma sedikit-sedikit nggak bisa belajar banyak-banyak bahasa Jepang. Karena kan cuma 6 bulan doang kursus pariwisatanya. Hubungan Jepang dan Indonesia itu sangat erat. Boleh dibilang hubungan Indonesia dan Jepang itu sangat mesra ya. Walaupun di masa lalu di tahun 1942 sampai 1945 Jepang menjajah Indonesia, tapi itu adalah kisah masa lalu. Kita nggak boleh ungkit-ungkit lagi itu kisah masa lalu, ya kan? Jepang adalah negara industri ya. Jadi semua motor-motor dan mobil-mobil yang ada di Indonesia itu 45%-nya itu dari Jepang loh. Lisensinya ya, kayak motor kayak Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Kalau mobil Honda, kalau mobil juga ada Honda juga. Terus mobil Kijang yang dari kerjasama dengan pihak Astra. Jepang adalah negara industri ya, dan itu kalau industri itu adalah kebutuhan energinya itu sangat besar. Jepang boleh dibilang adalah ada 5 negara pemakan energi. Salah satunya adalah negara Jepang ya. Negara pertama adalah negara Republik Rakyat Cina atau yang disebut dengan negara RRC. Negara kedua lah negara Jepang, pemakan energi ya. Negara ketiga lah negara India. Negara keempat negara Rusia. Negara kelima adalah negara Amerika Serikat.
negara keenam baru negara Indonesia, pemakan energi terbesar di seluruh dunia. Dan negara ketujuh adalah negara gabungan beberapa negara Eropa Barat. Jepang memenuhi kebutuhan energinya dengan berbagai cara, dengan cara energi yang di Indonesia disebut energi terbarukan, dari pakai dia serap sinar matahari, pakai apa sih alat-alat yang disebut dengan solar watt itu ya. Ada juga pakai energi yang pakai cara yang kayak Belanda, pakai kincir angin, atau juga dengan pakai bendungan. Ada yang paling ekstrim itu pakai energi tenaga nuklir. Wow, memang energi tenaga nuklir itu sangat murah, tapi full resiko. Jepang pernah mengalami 1 kali atau 2 kali ya kebocoran PLTN ya, pusat listrik tenaga nuklirnya ya. Jadi Jepang itu saat ini 70%-nya memakai energi fosil, yaitu minyak bumi dan gas alam. Itu nggak salah. Memang memakai energi nuklir itu memang sangat murah, tapi berbahaya. Apalagi dalam kondisi jika suatu saat, tapi mudah-mudahan nggak terjadi ya. Jika Rusia menyerang Jepang, jika ya, ini belum terjadi ya, ini andai kata, berandai-andai ya. Saya yakin pertama-tama yang akan didudukin adalah pusat listrik tenaga nuklirnya Jepang di Fuko siapa tuh nama daerahnya. Kayak waktu Rusia menyerang Ukraina, Rusia menduduki pertama kali adalah Chernobyl. Itu adalah pusat listrik tenaga nuklirnya Ukraina ya, yang walaupun sudah ditutup ya, tapi Rusia menginvasi Ukraina, menjajah Ukraina. Hal yang pertama adalah menduduki wilayah Chernobyl. Karena kenapa menduduki? Karena itu buat mengancam. Kalau kamu macam-macam, saya lepas nih nuklirnya. Jadi energi nuklir itu di satu sisi memang murah, sangat murah dibandingin energi fosil kayak minyak bumi atau gas alam. Tapi berbahaya ketika perang. Ini bisa jadi negara itu tersandra. Kayak Ukraina saat ini tersandra dengan Rusia. Rusia ngancam loh, walaupun nggak secara langsung. Kalau Ukraina macam-macam, Chernobyl akan bisa diledakin loh. Itu sangat berbahaya buat Ukraina itu. Kalau Chernobyl itu diledakin itu bisa 80% penduduk Ukraina mati mendadak itu. Makanya kalau saran saya sih pakai energi fosil, yaitu minyak bumi dan gas alam. Itu sangat aman, walaupun mahal sedikit, tapi lebih aman, tidak diancam Anda. Saat ini memang yang saya lihat dari beberapa data-data ya, Jepang itu sangat tergantung minyak buminya sama negara Rusia. Ini adalah hubungan yang sangat aneh ya. Di satu sisi Jepang itu pro Amerika, tapi sumber energinya itu masih tergantung energi fosilnya ya, minyak bumi dan atau gas alamnya ke Rusia. Itu hubungan yang sangat buat saya sangat aneh. Bagaimana kalau Jepang pakai jasa saya? Nah, ya, saya tawarkan bagaimana kalau Jepang pakai jasa saya. Oleh Tuhan yang Maha Baik, saya diberi kemampuan untuk mendeteksi sumber minyak bumi atau gas alam. Saya berhasil mendeteksi untuk negara Indonesia ya. Saya berhasil 3 negara saya deteksi. Pertama negara Indonesia, kedua negara Jepang, ketiga negara Ukraina. Saya fokus negara Indonesia. Untuk negara Indonesia itu saya berhasil mendeteksi, mengetahui secara pasti sekitar 500.000 titik letak sumber minyak bumi dan gas alam. Bagaimana Jepang pakai jasa saya aja, daripada Jepang tergantung sama Rusia, ya kan nggak enak. Lebih baik Jepang pakai jasa saya. Jepang beli info ya, bukan beli izin ya, beli info ke saya. Lalu Jepang selidiki, ketika benar terjadi itu ada sumber minyak buminya, Jepang bangun kilangnya, kilang minyak bumi atau gas alam. Jadi cadangan kebutuhan Jepang itu ada buat di Indonesia. Bagaimana hal Jepang? Saya menawarkan loh. Jadi
daripada Jepang tergantung sama Rusia. Ini berbahaya loh. Sekali lagi ini berbahaya. Jepang tergantung sama Rusia itu berbahaya. Karena kenapa saya bilang berbahaya? Jika suatu saat Jepang perang sama Rusia atau Rusia perang sama Jepang, itu langsung di stop loh kebutuhan energinya loh. Dan Jepang itu akan mati total energinya. Dan itu berbahaya buat Jepang. Dan sebelum ini terjadi, Jepang pakai jasa saya aja. Oke, saya nggak bohong, bisa teliti. Kan saya berapa kali bilang saya tidak akan menipu. Uji saya, uji saya, uji saya. Oke, kalau Anda Jepang mau pakai jasa saya, hubungin nomor WhatsApp saya ya. Ini ya, 087873406915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebook-nya Wan Sugito, Instagram-nya Mekar_Prangko_Kuno. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Ayo, Jepang pakai saya ya, daripada tergantung sama Rusia. Sewaktu-waktu Rusia bisa nyerang Jepang loh. Atau jika pun Rusia tidak nyerang Jepang, Rusia bisa mengkunci dengan cara Rusia tidak menyuplai energi ke Jepang lagi. Dan itu adalah kiamat kecil buat Jepang, kiamat ekonomi ya. Sebelum itu terjadi, ayo Rusia pakai jasa saya. Saya bisa deteksi sumber minyak bumi, letak sumber minyak bumi atau gas alam yang ada di Indonesia. Bangun kilang minyak bumi di Indonesia aja Jepang, terus hasilnya pakai buat Jepang. Bagaimana? Anda setuju? Arigatou gozaimasu. Oname wa Hadisan Deska. Terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya.